Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini akan membahas mengenai obat cotrimoxazole untuk mengobati nyeri pipis akibat infeksi saluran kencing. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Apa itu obat cotrimoxazole? Cotrimoxazole adalah jenis antibiotik yang digunakan untuk infeksi saluran kencing akibat bakteri. Selain untuk infeksi saluran kencing, obat ini bisa diberikan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi telinga, dan juga infeksi saluran cerna seperti diare. Obat ini termasuk ke dalam kelas golongan sulfa. Bagi penderita yang memiliki alergi sulfa, jangan menggunakan antibiotik jenis ini. Berkonsultasilah dengan dokter agar dipilihkan jenis antibiotik lain. Apa itu infeksi saluran kencing? Infeksi saluran kencing atau kemih biasa disebut dengan ISK, merupakan infeksi pada saluran kemih meliputi pertama uretra, yaitu pipa atau saluran kencing sepanjang kemaluan. Kedua, infeksi pada kandung kemih yaitu kantung atau tempat menampung air kencing, sebelum dikeluarkan. Dan ketiga, infeksi pada area yang lebih dalam yaitu pada ureter dan ginjal. Jika infeksi terjadi di uretra gejalanya meliputi rasa panas atau meri di area kemaluan, nyeri saat keluar pipis, dan kencing sedikit-sedikit yang disebut urgensi atau anyang-anyangan. Jika infeksi naik ke tempat yang lebih atas seperti kandung kemih atau ginjal dapat menyebabkan nyeri di bagian perut bawah, sakit pinggang, dan buang air kencing menjadi merah atau disertai darah. Infeksi ini pun dapat disertai dengan keluhan demam dan badan menggigil. Bagaimana cara cotrimoxazole mengobati nyeri saluran kencing? Nyeri atau perih pada kemaluan saat kencing bisa diakibatkan oleh peradangan atau infeksi bakteri. Obat cotrimoxazole bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri atau bersifat bakteriostatik, sehingga dapat menghilangkan seluruh gejala infeksi saluran kencing. Bagaimana cara penggunaan cotrimoxazole? Pertama, cotrimoxazole tersedia dalam bentuk tablet dan cair. Obat ini biasa diminum 2 kali sehari, atau bisa diminum sampai 4 kali sehari untuk mengobati radang paru-paru atau pneumonia. Kedua, ikuti petunjuk dokter atau apoteker dalam konsumsi cotrimoxazole persis seperti yang diarahkan. Jangan mengambil dosis lebih banyak atau lebih sedikit, dan jangan meminumnya lebih sering daripada yang diresepkan oleh dokter Anda. Ketiga, Anda akan mulai merasa lebih baik selama beberapa hari setelah pengobatan dengan cotrimoxazole. Jika gejala Anda tidak membaik atau semakin memburuk, kembalilah untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Keempat, jika obat yang diresepkan dalam bentuk cair atau sirup, kocok cairan dengan baik sebelum digunakan untuk mencampur obat secara merata. Kelima, konsumsi cotrimoxazole hingga habis, bahkan jika sudah merasa lebih baik. Antibiotik harus dihabiskan untuk menghindari resistensi atau kekebalan obat. Jangan berhenti menggunakan cotrimoxazole tanpa berkonsultasi dengan dokter. Jika Anda berhenti menggunakan cotrimoxazole terlalu cepat, atau melewatkan dosis karena lupa, bakteri mungkin menjadi kebal terhadap antibiotik dan tidak bisa diobati dengan cotrimoxazole. Keenam, obat ini kadang-kadang diresepkan untuk kegunaan lain. Tanyakan kepada dokter atau apoteker untuk informasi lebih lanjut. Apa yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan cotrimoxazole? Pertama, beritahu dokter dan apoteker Anda jika Anda pernah memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik atau jenis obat lainnya. Gejala alergi meliputi gatal-gatal di kulit, kemerahan, bentol, bengkak di wajah atau lengan, atau sesak setelah mengkonsumsi obat tersebut. Kedua, beritahu dokter dan apoteker Anda tentang obat lainnya, termasuk vitamin, suplemen nutrisi, dan produk herbal, karena mungkin ada interaksi obat yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan.
Apa pentingnya pemberian antibiotik di bawah pengawasan dokter? Pertama, dokter mungkin perlu mengubah dosis obat atau memantau dengan cermat mengenai efek samping antibiotik yang mungkin muncul, atau keefektifan antibiotik dalam pengobatan infeksi. Kedua, beritahu dokter Anda jika Anda pernah mengalami trombositopenia atau turunnya jumlah trombosit darah, seperti pada penderita demam berdarah, dengan ciri munculnya bintik merah di kulit, gusi berdarah, kencing merah, atau mimisan. Karena pada beberapa pasien obat ini dapat menyebabkan penurunan kadar trombosit darah. Selanjutnya pada kondisi anemia atau kekurangan sel darah merah terutama yang disebabkan oleh kekurangan asam folat. Selain itu penggunaan obat cotrimoxazole harus berhati-hati pada penderita penyakit hati atau ginjal. Ketiga, cotrimoxazole tidak boleh digunakan pada anak di bawah usia 2 bulan. Siapa saja yang aman atau boleh menggunakan antibiotik ini? Pertama, beritahu dokter jika Anda memiliki riwayat alergi yang parah, asma, atau riwayat anemia, mengidap infeksi HIV atau ODA, gangguan kelenjar tiroid, atau masalah kesehatan lainnya. Kedua, beritahu dokter jika Anda sedang hamil atau berencana akan hamil, ataupun sedang menyusui bayi. Jika Anda sedang hamil dan mengkonsumsi cotrimoxazole, beritahu dokter, karena obat ini berbahaya bagi janin di dalam kandungan. Ketiga, hindari paparan sinar matahari. Karena obat ini dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap paparan sinar matahari. Jikapun harus beraktivitas di siang hari, gunakan baju tertutup, tabir surya, atau payung. Apa yang harus dilakukan jika lupa meminum obat? Minum dosis obat yang terlewat, segera setelah mengingatnya. Namun, jika waktunya hampir berdekatan dengan dosis berikutnya, lewati dosis yang terlewat atau bisa diselingi dengan jarak waktu yang sama, misalnya 2 kali sehari, berarti beri jarak minum obat sekitar 10 hingga 12 jam. Jangan mengambil dosis ganda atau double, untuk mengganti dosis yang terlewat. Apa efek samping penggunaan cotrimoxazole? Seperti halnya obat yang lain, berikut adalah efek samping yang dapat muncul dari penggunaan cotrimoxazole, walaupun tidak semua orang akan mengalami gejala yang sama. Pertama, mual. Kedua, muntah. Ketiga, hilangnya nafsu makan. Selain itu berikut gejala efek samping yang perlu diwaspadai. Pertama, kemerahan di kulit. Kedua, gatal. Ketiga, nyeri tenggorokan. Keempat, demam atau menggigil jika sebelumnya tidak ada keluhan demam. Kelima, diare cair yang parah. Keenam, sesak nafas. Ketujuh, batuk. Kedelapan, mimisan atau ada lebam di kulit. Kesembilan, bagian putih mata menjadi kuning. Kesepuluh, kulit pucat. Kesebelas, nyeri sendi. Bagaimana aturan minumnya? Untuk dewasa, dalam mengatasi infeksi saluran kencing, minum obat ini 2 kali 2 tablet selama 10-14 hari. Jadi cotrimoxazole diminum 2 kali pada saat pagi dan malam setelah makan. Jangan melewatkan waktu minum obat dan minumlah secara teratur. Untuk mengatasi nyeri atau panas di area kemaluan, bisa meminum paracetamol 3 kali 1 tablet. Obat yang paling bagus untuk mengatasi nyeri pipis, rasa perih atau terbakar di kemaluan, dan iritasi yang menyebabkan keinginan pipis yang terus-menerus adalah obat penazopiridin, tapi tetap pengobatan utama adalah mengatasi infeksi bakteri pada saluran kencing. Menggunakan antibiotik, berikut adalah beberapa merek penazopiridin yang dapat dibeli di apotik. Informasi tambahan, selain untuk mengobati infeksi saluran kencing, cotrimoxazole dapat digunakan untuk mengobati infeksi telinga bagian tengah atau yang disebut dengan otitis media, yang biasa terjadi pada anak, dengan gejala sebagai berikut.
Cotrimoxazole juga dapat digunakan untuk mengobati infeksi pada saluran pernafasan seperti pneumonia atau radang paru dan bronkitis atau radang bronkus. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.